Shalom Next Gen, selamat datang di ibadah hari Minggu kita. Apa kabarnya kita semua? Kiranya Tuhan masih berserta kita, walaupun kita masih ibadah di rumah kita masing-masing. Tapi mari kita ambil tempat senyaman mungkin, ya kan? Karena kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bawa ujian, kita mau bawa ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan kita. Karena penyertaannya kita masih bisa ikut ibadah pada minggu ini. Mari teman-teman, kita berdoa. Kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan. Kita mau menghampiri hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, siang hari ini kami datang Tuhan untuk membawa segenap hati kami, hidup kami, devosi kami Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang berikan hati Tuhan seorang penyembah. Engkau yang berikan hati, Engkau yang bantu kami Tuhan untuk meluapkan ucapan syukur kami Tuhan. Yang mungkin tidak bisa diucapkan dengan kata-kata Tuhan. Ini penyembahan kami, ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa ke hadapan-Mu. Thank you Lord Jesus. Ini pujian kami. Haleluya. Open up my eyes in wonder. Show me
sing holy, holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh yes, you're worthy, Lord Jesus. You can have it all, you can have it all, Lord Jesus. I will build my life upon you, Lord Jesus. How can we sing it out? I will build my life. And I will build my life upon your love. It is the firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is the firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is the firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, I will build my life upon you, Jesus, 'cause you are the firm foundation. Because you are the firm foundation. Oh yes you are, Lord. Mari jemaat Next Gen, kita naikkan ucapan syukur kita. Kita naikkan pujian kita. Kita naikkan penyembahan kita hanya bagi Allah kita. Oh, we worship you, we worship you, we worship you. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Yes, I will build my life. Yes, we will build my life. Oh, because you are the firm foundation. Oh, yes, you are, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. I put my hope, I put my dream, I put my future in you, Lord. Oh, we give it all, we give it all. We give it all to you, Lord Jesus. I come we singing praise. Hallelujah. Hanya bagimu segala kemuliaan, sebab kau Allah yang baik, batu karang yang teguh. Haleluya Lord, haleluya. Kami menyembahmu, kami menyembahmu. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Oh yes, yes
kami bisa berserah penuh hanya dalam nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk dengar-dengaran. Thank you Lord, berbicara bagi kami Tuhan. Oh yes Lord Jesus. We want to feel your presence Lord. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari kita naikkan lagu ini dengan segenap hati kita next year. Haleluya Lord. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku
Oke, teman-teman semua, Shalom, selamat hari Minggu, Next Gen sekalian. Saya percaya semua dalam keadaan yang baik. Kita kembali online lagi hari ini, ya, kembali di rumah lagi. Nggak apa-apa, puji Tuhan, kita semua masih dalam keadaan yang baik. Kita akan review 1 bulan ke depan, apakah kita bisa kembali onsite, atau 2 bulan ke depan, apakah kita bisa kembali onsite. Saya percaya bahwa ada semangat yang baru seperti bulan lalu. Hal yang kita bahas adalah fresh start, ya, awal yang baru. Saya percaya juga dengan jiwa yang baru, dengan hati yang baru, dengan semangat yang baru untuk terus mengikut Tuhan, ya, untuk terus mengalami hal-hal yang baru lagi di dalam kekristenan kita, hal-hal yang lebih dalam lagi di dalam kekristenan kita, ya teman-teman ya. Nah, saya percaya juga yang di saat ini online di rumah dengan sikap yang baik kita bisa menyembah dan memuji Tuhan. Kita mengucap syukur, kita mengangkat tangan kita meninggikan Tuhan. Saya percaya Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kita. Nah teman-teman semua, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman hari ini, kita mau berdoa, kita mau minta Roh Kudus untuk mengajar setiap kita. Biarlah kita arahkan hati kita kepada Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah pimpin kehidupan kami sampai hari ini. Kami juga dalam keadaan yang baik, bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur meskipun hari ini kami kembali lagi di rumah. Tuhan, berikan kami konsentrasi, berikan kami hati untuk mata kami tertuju kepada Tuhan. Dan kami mau persembahkan yang terbaik hidup kami buat Tuhan. Dan pada siang hari ini Roh Kudus, biarlah Tuhan berbicara dalam hati kami. Tuhan membuka telinga kami, mata kami, semuanya Tuhan, supaya bisa menerima firman Tuhan itu, supaya itu boleh bertumbuh subur dalam diri kami. Sehingga banyak orang Tuhan juga boleh mengenal Engkau melalui kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke teman-teman, bulan lalu kita 2 kali sempat onsite di sini ya. Mungkin yang kedua banyak teman-teman yang online juga di rumah. Kita bicara tentang fresh start, tentang awal yang baru, tentang awal yang fresh, tentang semangat yang fresh, tentang bagaimana kehidupan kita ingin dibangun sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baru. Ya teman-teman ya. Nah teman-teman, saya percaya banyak dari teman-teman di sini yang memulai bulan Januari dengan semangat, dengan satu kerinduan mungkin di dalam hatimu untuk terus penuh dengan kerinduan kepada Tuhan, untuk terus lebih deeper di dalam kekristenan kita. Saya berdoa ada kerinduan seperti itu di dalam setiap hati kita. Nah teman-teman, untuk di bulan yang kedua ini saya akan melanjutkan apa yang kita bahas di bulan lalu, ya. Kita akan banyak bicara tentang progres. Nah, di dalam kehidupan orang percaya, teman-teman, tidak ada sesuatu yang namanya stuck. Tidak ada namanya kekristenan kita itu diam. Kita itu stuck di sana. Nggak ada. Yang ada hanya kalau tidak maju, kita mundur. Seperti kita naik sepeda di gunung yang curam, ya. Sepeda itu tidak bisa kita tahan di sana. At least tidak bisa bertahan lama. Kalau dia nggak naik, dia turun. Kalau kita tidak berusaha naik, kita akan merosot turun. Nah, teman-teman semua, itu yang akan kita bicarakan di dalam 1 bulan ini. Bagaimana kekristenan kita itu mengalami yang namanya progres, mengalami yang namanya kemajuan di dalam kekristenan kita. Nah, teman-teman semua, saya percaya bahwa kita sebagai manusia suka mengevaluasi diri kita. Kalau dulu dari saya seumur kalian kok, saya tiap malam saya tutup mata sebelum saya ketiduran, karena saya bukan tipe orang yang kalau orang suka bercanda dia pelor gitu, nempel molor gitu ya, nempel bantal langsung molor. Enggak, saya bukan tipe orang seperti itu. Saya juga bukan tipe orang yang bisa tidur everywhere. Saya punya kenalan atau teman yang memang seperti itu gitu. Dia tuh dimanapun dia bisa. Even misalnya di panggung gitu ya, dia bisa kalau nempel sesuatu yang rata gitu. Nah, kalau saya bukan tipe orang seperti itu, yang bisa tidur di mana aja gitu. Nah, teman-teman semua, sebelum saya tertidur setiap malam, ya dari saya remaja, saya selalu berpikir apa yang sudah saya lakukan hari ini. Apa yang sudah saya lakukan, apakah yang saya lakukan itu
sesuai dengan firman Tuhan? Apakah saya hari ini berbohong? Apakah saya hari ini melawan orang tua saya? Apakah saya hari ini curang di dalam hati saya? Apakah saya hidup tidak sesuai dengan buah-buah Roh Kudus yang harus saya timbulkan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apakah hidup saya sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya? Karena saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Saya mengevaluasi diri saya, dan saya percaya teman-teman di sini juga orang yang mungkin suka mengevaluasi hidupmu. Karena tanpa evaluasi kita tidak bisa bergerak maju. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bodoh amat. Ada kesalahan tidak kita evaluasi di dalam diri kita, tetapi kita bodoh amat, nggak apa-apa. Nah, teman-teman semua, setiap orang saya percaya rindu punya progres yang baik di dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman ditanya resolusi tahun ini apa sih? Kalau dulu ya saya suka ngumpul kan di Cideng juga, di rumah saya juga. Sebelum kita kayak tos-tosan gitu ya kan, di jam 00.00 gitu kan. Nah sebelumnya itu setengah jam sebelumnya biasa kita ngumpul, kita tanya resolusi tahun ini tuh mau ngapain gitu. Resolusi tahun ini. Banyak yang berkata pokoknya intinya ya, New Year New Me. Atau saya mau menjadi lebih baik tahun ini. Saya mau menjadi, misalnya namanya si Andre gitu ya. Saya mau menjadi Andre yang lebih baik tahun ini. Banyak yang berkata seperti itu. Nah, itu menandakan bagaimana seorang manusia itu suka dengan progres yang baik di dalam kehidupannya. Saya ngelihat teman saya di mana dulu dia sangat-sangat gemuk sekali gitu ya. Tapi di tahun-tahun ini dia jadi gym freak gitu kan. Jadi orang yang sangat-sangat nge-gym banget dan mengalami perubahan dalam hidupnya. Dia senang karena itu progres yang baik di dalam kehidupan dia. Saya percaya teman-teman, even a little progress, a little good progress di dalam kehidupanmu, engkau bersuka cita. Pasti seperti itu. Saya ngerasa kalau saya kemarin saya merasa jauh daripada Tuhan gitu ya. Saya kembali kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, saya mulai kembali baca Alkitab saya. Itu adalah sebuah progres yang baik. Dan saya bersuka cita atas itu. Bukan hanya hal-hal rohani aja, tapi banyak hal-hal lain ya yang teman-teman alami di dalam progres kehidupan. Nah, sekali lagi, semua orang suka progres yang baik di dalam kehidupan dia. Nah, teman-teman, minggu ini ya, specifically hari ini dan di CG nanti, di Komsel nanti, specifically kita akan bahas tentang progres. Dan specifically kita akan bahas tentang karakter. Tentang karakter Kristus. Hal ini perlu dikumandangkan. Hal ini perlu diajarkan kepada kita semua, teman-teman. Even orang-orang yang sudah lama di dalam Tuhan, karakter Kristus perlu tetap diajarkan kepada kita semua. Karena di dalam dunia ini tujuan kita adalah serupa dengan Kristus. Kita banyak masalah di dalam dunia ini. Kita banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi di dalam kehidupan kita. Itu merupakan satu tempaan buat kita supaya karakter kita serupa dengan Kristus. Tujuannya apa teman-teman? Suatu hari kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Tujuannya apalagi teman-teman? Supaya banyak orang bisa melihat Kristus di dalam kita. Supaya kita menjadi perwakilan Kristus di dalam dunia ini, sehingga orang-orang bisa melihat Dia di dalam kita dan percaya kepada Tuhan. Tujuannya apa lagi teman-teman? Supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Percayalah teman-teman semua, tidak ada hal yang paling indah daripada dekat dengan Tuhan dan dibentuk oleh Tuhan. Nah, teman-teman semua, ada satu hal yang perlu kita bicarakan dulu sebelum kita lebih dalam lagi masuk ke dalam apa yang akan disampaikan hari ini ya. Nah, teman-teman, ngomongin soal karakter Kristus berarti adalah sebuah karakter baru yang masuk ke dalam diri kita. Yang kita itu diubahkan seperti itu. Sebuah karakter itu, yaitu karakter Kristus itu. Nah,
bukan hal pertama. Sebelum kita masuk ke dalam hal-hal lain yang akan kita bicarakan nanti, ngomongin soal karakter Kristus, ada satu hal yang orang Kristen harus punya, yaitu mengingini menjadi serupa dengan Kristus. Mengingini menjadi serupa dengan Kristus. Kalau keinginan itu ada di dalam diri kita, ya saya percaya bahwa Tuhan yang taruh di dalam sini, karena Tuhan di dalam firman Tuhan ada bagaimana Tuhan mengerjakan itu semua. Tapi kalau kita sudah mengingini untuk kita bisa berubah sesuai dengan karakter Kristus, saya percaya teman-teman, Roh Kudus bekerja di dalam hatimu. Roh Kudus bekerja di dalam dirimu, di dalam diri kita semua, supaya kita bisa menuju tujuan yang kita inginkan itu, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Ya, nah teman-teman semua, saya mau masuk ke dalam hal yang ingin saya sampaikan. Ngomongin soal karakter Kristus teman-teman, nomor 1, kita tidak bisa menghasilkan karakter Kristus dengan kekuatan sendiri. Kita tidak bisa menghasilkan karakter Kristus dengan kekuatan sendiri. Ya, nah teman-teman, seberapa banyak di sini, nanti boleh dibahas di komsel, seberapa banyak di sini teman-teman yang pengen berubah? Seberapa banyak di sini teman-teman yang punya satu hal yang mungkin tersembunyi di dalam dirimu, yang orang lain tidak pernah tahu, yang tahu hanya engkau dan Tuhan, dan engkau pengen berubah dari hal itu, apapun. Dengan gamblang mungkin kita bisa bilang kecanduan pornografi, dosa-dosa lain yang membuat manusia jatuh dan jauh daripada Tuhan. Ada hal-hal yang tersembunyi yang mungkin di dalam diri kita yang orang lain gak tahu. Kita pengen berubah, tapi kok gak bisa. Kita pengen berubah, tapi kok sulit sekali. Teman-teman, ada satu hal jawabannya. Kita tidak bisa menghasilkan karakter Kristus dengan kekuatan sendiri. Saya mau bacain ayatnya teman-teman. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Nah, di bagian B-nya, ini yang saya mau bacain, bagian B. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sekali lagi teman-teman ya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah teman-teman, hal pertama yang harus kita tahu adalah kita gak bisa berubah sendiri. Tapi kita perlu Roh Kudus di dalam hatimu. Sejak engkau percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, Roh Kudus ada di dalam hatimu. Dia yang akan membantu kita untuk kita bisa mengubah karakter-karakter lama kita, dan kemudian kita mempunyai sebuah karakter yang baru, yaitu karakter Kristus. Nah, tapi terkadang orang Kristen itu nggak attach sama Roh Kudus yang ada di dalam hatinya. Tidak interested dengan Roh Kudus yang ada di dalam hatinya. Tidak tertarik, tidak merasa penting bahwa Roh Tuhan itu ada di sini dan memberikanmu hati yang baru dan pikiran yang baru. Roh yang baru, hati yang baru. Dia yang memberikan kita. Kalau kita mengerti hal ini teman-teman, kita tidak akan lagi tidak peduli dengan adanya Roh Kudus di dalam hati kita, karena Dia yang adalah Roh akan mengubahkan kita menjadi serupa dengan gambarnya. Cuma Dia teman-teman yang harus kita tahu itu, cuma Dia. Cuma Dia yang bisa mengubahkan kita. Cuma Dia yang bisa kita bicara kepada Tuhan untuk mengubahkan diri kita. Bukan orang lain, bukan diri kita sendiri even. Ada hal-hal banyak yang mungkin kita bilang, kita gak bisa ngandelin orang lain, kita cuma bisa diri kita sendiri, gak usah andalin orang lain. Tapi untuk masalah ini teman-teman, gak bisa. Cuma Roh Kudus yang bisa mengubahkan engkau dari dalam sini. Segala dosamu, segala keinginan kita semuanya yang penuh dengan keinginan dosa dan keinginan daging, cuma Dia yang bisa. Kita harus menyadari betapa pentingnya Roh Tuhan itu di dalam diri kita, teman-teman semua. Teman-teman yang
Saya merasa teman-teman yang baru join dengan kita, maksudnya dari kelas sekolah minggu ya, yang baru join dengan next gen di SMP 1 mungkin, di kelas 6 SD. Saya yakin ini bukan sesuatu hal yang sulit untuk kita cerna. Karena Roh Kudus memang sudah ada di dalam hatimu sejak engkau percaya kepada Tuhan. Dan cuma Dia yang bisa mengubahkan kita dari dalam hati kita. Nah, teman-teman, saya percaya bahwa banyak hal-hal yang kita impikan ya, dan saya percaya bahwa Tuhan bisa memakai apapun untuk bisa menegur kita, mengubahkan diri kita. Tetapi hal utama yang harus kita tahu adalah Tuhan bisa pakai apapun. Tetapi tetap Roh Kudus di sini bekerja di dalam hatimu. Karena Dia yang mengerjakan keinginan itu di dalam hatimu, teman-teman. Nah, teman-teman, saya mau bahas langsung yang kedua, karena ini juga penting. Poin yang kedua ya. Keserupaan dengan Kristus tidak dihasilkan dari tindakan peniruan, tetapi melalui tindakan penempatan sebagai tempat tinggal. Kita membiarkan Kristus tinggal di dalam diri kita. Nah, teman-teman, saya akan sederhanakan kalimat ini. Kalau kita mau berubah di dalam Tuhan, teman-teman, kita bukan metode, maksudnya gini, bukan sesuatu hal yang kita meniru siapa, tidak. Tapi kita membiarkan Dia itu tinggal di dalam hati kita dan bekerja, dan kita menerima Dia untuk bisa mengubahkan diri kita. Karena seperti poin pertama tadi apa? Kita tidak bisa berubah dari diri kita sendiri, teman-teman semua. Saya membacakan satu ayat di dalam Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Itu Tuhan yang kerjakan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, saya akan bacakan versi lain dari NLT. Versi lain ditulis seperti ini. Allah bekerja di dalam kamu, memberi kamu keinginan untuk mentaati Dia, serta kekuatan untuk melakukan apa yang menyenangkan Dia. Sekali lagi ya, Allah bekerja di dalam kamu, memberi kamu keinginan untuk mentaati Dia, serta kekuatan untuk melakukan apa yang menyenangkan Dia. Semua Tuhan yang kerjakan kalau kita membiarkan Dia di sini. Kalau kita membuka hati kita untuk Dia ada di sini. Kalau Dia tidak di sini, teman-teman, kita akan berusaha untuk berubah melalui kekuatan kita, dan itu tidak akan pernah terjadi, teman-teman semua. Ya, teman-teman, saya nggak tahu di sini udah ada yang punya pacar belum, ya. Tapi dulu saya waktu SD ya, SD kelas 3, bayangin, teman saya tuh udah pada pacar-pacaran loh. Ya, kalau kita saat ini sebagai orang yang udah tua ya, melihat anak SD kelas 3, kita akan bilang, ya ampun masih kecil ya kan, pacar-pacaran gitu ya. Tapi dulu saya kelas 3 SD, saya ingat banget teman-teman. Suasananya, orangnya di kelas itu, di sekolah damai, di kelas paling ujung deket kantin bawah. Ya, saya ingat banget di situ teman saya udah pada pacar-pacaran semua. Nah, saya nggak tahu teman-teman di sini sudah ada yang punya pacar belum, mungkin sudah ada gitu kan ya. Nah, teman-teman, kadang banyak yang bilang seperti ini. Nggak apa-apa, saya memilih dia sebagai pacar saya, meskipun nanti karakternya buruk, nanti dia juga bisa berubah kok. Mungkin karena saya, dia bisa berubah, ya kan? Misalnya dia orang yang tidak sabar misalnya. Nggak apa-apa, nanti gara-gara saya pacaran sama dia akan jadi sabar kok. Teman-teman, saya mau katakan bahwa sebagai nasihat juga ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya pacar, carilah yang seiman, yang sepadan, yang seiman, yang sama-sama orang percaya Tuhan. Kenapa? Ini ada kenapanya nih, ya, ada alasannya. Karena kita nggak bisa berubah gara-gara pacar kita. Karena karakter seseorang tidak bisa berubah karena pasangannya. Tidak bisa berubah karena siapanya, nggak bisa.
Even diri dia sendiri pun gak bisa. Tapi dia cuma bisa berubah karena Roh Kudus ada di sini dan mengubahkan dirinya. Nah, makanya kenapa saya nasihatin seperti ini, teman-teman? Karena saya tahu bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, ya, yang benar-benar percaya kepada Tuhan, dia akan membuka hatinya untuk Roh Kudus ada di sini, tinggal di sini, dan dia akan berubah sesuai dengan karakter Kristus kalau dia mengizinkan. Ya. Nah, teman-teman semua, kita bukan meniru seseorang untuk bisa mempunyai karakter Kristus. Teladan, iya. Teladan bisa. Maksudnya teladan bisa terjadi. Saya meneladani pastor saya, Coach Han, sebagai orang yang membimbing kita di sini. Ya, saya percaya dia punya karakter Kristus. Saya meneladani dia. Tetapi apakah berubah dari sini gara-gara teladan? Tidak. Karena saya baca firman Tuhan. Karena Tuhan tegur saya melalui banyak hal. Dan saya merespon itu sebagai teguran Tuhan. Saya merespon itu sebagai satu hal yang Tuhan ajarkan saya, teman-teman semua. Dan saya berubah dari sini. Ya, mungkin saya dulu pernah cerita kali ya, tapi gak apa-apa saya ceritakan lagi, teman-teman. Saya semenjak SMP, saya orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya, saya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya tidak suka baca orangnya. Saya memang begitu, tidak suka baca. Tapi saya memaksa diri saya dan mendorong diri saya untuk bisa baca firman Tuhan, baca Alkitab. Saya sungguh-sungguh melayani Tuhan dari saya SMP. Karena mulai SMP itu dulu juga next gen. Cuma kan dulu kan gak ada istilah next gen ya. Kita dulu ibadah ya kaum muda lah begitu. Remaja, ibadah remaja ngomongnya. Dulu masih ada Kak Ranti, ada Kak Vivi ya. Teman-teman pasti yang sekolah minggu mungkin tahu Kak Vivi siapa ya. Nah, teman-teman dulu waktu saya masih remaja itu ya, saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan gitu ya. Saya membuka hati saya buat Tuhan dan dibentuk sama Tuhan. Saya belajar buah-buah roh untuk diterapkan di dalam kehidupan saya. Salah satunya kesabaran. Karena saya tahu bahwa di dalam genetika ya, kalau ngomongin soal keturunan gitu, kita ada kayak keturunan orang yang suka marah gitu. Ya, keturunan itu. Nah, tapi saya tidak membiarkan itu. Itu karakter yang buruk. Sehingga saya belajar, meskipun pasti kita masih ada kekurangan ya, masih ada ketidaksempurnaan ya. Tetapi saya belajar, teman-teman. Saya belajar menahan setiap emosi yang tidak perlu dikeluarkan. Saya menyalipkan daging saya, rasanya pengen bentak banget ini orang gitu ya. Saya tahan. Saya bilang Roh Kudus gak suka ini. Coba kalau Tuhan jadi saya, apakah dia akan bentak orang ini? Jawabannya tidak. Kalau gitu saya juga tidak. Sebel banget di sini. Rasanya pengen marah gitu ya. Apakah sudah sempurna hari ini? Belum. Saya kadang-kadang juga masih marah. Saya meminta pengampunan kepada Tuhan. Marah yang tidak perlu ya. Ada marah yang perlu. Marah yang tidak perlu. Yang bukan dari karakter ilahi ya. Sampai suatu hari teman-teman, apa saya ya, kokonya papa saya datang ke rumah. Terus dia bilang dia ngobrol sama saya. Dia bilang gini, oh sorry. Jadi dulu dia pernah datang ke rumah saya. Gak tahu bagaimana dia bilang gitu, kayak kamu suka marah-marah ya. Intinya kayak gitu. Nah, pas saya udah berapa tahun dia datang lagi ke rumah, dia bilang, kamu sudah berubah ya. Kamu udah bukan orang yang marah-marah lagi. Kamu jadi orang yang sabar hari ini. Puji Tuhan. Ada sebuah perubahan yang orang bisa lihat Tuhan di dalam saya. Semua itu karena siapa? Karena Tuhan. Karena Roh Kudus di sini. Saya membuka hati saya untuk Roh Kudus ada di sini dan mengajarkan saya buah-buah Roh Kudus. Mengajarkan saya karakter Kristus. Di mana Kristus itu penuh dengan kasih dan compassion kepada orang. Semua itu karena Roh Kudus ada di sini. Ya. Nah, teman-teman, saya akan tutup dengan hal yang ketiga. Yang penting banget buat setiap kita. Kita tahu bahwa kita bisa berubah kepada karakter Kristus. Kalau Kristus ada di sini, kita buka hati kita untuk dia tempat tinggalnya di sini. Melalui kita dia bekerja.
kita percaya dan kita yakini bahwa kita nggak bisa berubah dengan kekuatan kita sendiri, tapi harus dari Dia. Nah, yang ketiga teman-teman, selain kita udah tempatkan Roh Kudus di sini, kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita harus mau dibentuk, kita harus mengingini karakter Kristus. Kita harus bekerja sama dengan pekerjaan Roh Kudus yang Roh Kudus kerjakan di dalam Dia. Kita harus mau untuk menyalibkan daging kita dan menahan diri kita di saat dosa itu mengintip kepada kita dan mulai menggoda kita untuk menuruti keinginan daging kita. Kita mau beriman kepada Tuhan. Kita mau dengan teguh mengikut Tuhan dan mendengarkan suaranya untuk bisa mengubahkan kita. Kita mau memilih pilihan-pilihan yang menyenangkan hati Dia. Teman-teman tahu nggak? Saya kalau berdoa di doa malam, ya, di doa malam kita jam 7 malam setiap hari Jumat. Saya suka berdoa buat kalian anak-anak Next Gen, anak-anak penggembalaan Next Gen di sini. Satu kalimat yang tidak pernah lupa saya bilang kepada Tuhan adalah, Tuhan, kalau anak-anak Next Gen ini diperhadapkan dengan pilihan-pilihan untuk mengasihi Tuhan atau tidak, ada dua pilihan nih. Ada mengasihi Tuhan, ada tidak. Tidak mengasihi Tuhan berarti apa? Berbohong, curang, menyakiti hati orang, berkata-kata kasar, berkata-kata yang tidak baik, yang mematikan orang, melawan orang tua. Yang mengasihi Tuhan kan berarti kebalikannya. Saya berdoa kepada Tuhan, kalau anak-anak ini diperhadapkan dengan pilihan-pilihan mengasihi Tuhan atau tidak, aku berdoa Tuhan supaya mereka memilih untuk mengasihi Engkau. Dengan pilihan-pilihan yang kita paksa diri kita ambil untuk mengasihi Tuhan, disitulah artinya kita bekerja sama dengan Roh Kudus yang Engkau tinggalkan di dalam hatimu, yang Engkau buka tempat tinggal buat Dia di dalam hatimu untuk bekerja. Di situ teman-teman, baru kita bisa berubah. Baru kita bisa mengalami sebuah perubahan kepada karakter Kristus. Kita memilih untuk mengasihi Tuhan, ya. Kita bergerak dalam kelemahan kita. Kita tahu sekarang kita belum sempurna. Kita mau jadi orang yang sabar. Waktu kita berdoa, Tuhan jadikan saya orang yang sabar. Apakah pas keluar dari pintu kamar kita diperhadapkan dengan situasi yang adem ayem? Tidak. Justru ketidaksabaran itu muncul. Justru situasi-situasi yang membuat tidak sabar itu muncul. Kenapa? Karena Tuhan serius dengan doa kita. Amin. Tuhan serius dengar doa kita. Engkau berdoa buat apa? Engkau berdoa buat kesabaranmu, contoh. Engkau berdoa supaya engkau menjadi orang yang lebih jujur, contoh. Keluar dari pintu, Tuhan hadapkan dengan situasi-situasi di mana kita harus memilih untuk jujur dan tidak jujur. Karena Tuhan serius mendengar doa kita. Kalau kita dikasih situasi-situasi yang jujur, tidak ada perubahan dalam hidup kita. Tapi kita harus memilih dari pilihan-pilihan itu, artinya kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk bisa mengubahkan diri kita. Ya, kita bergerak dalam kelemahan kita. Kita tahu kita belum sanggup, tapi mulai sekarang dari hal yang kecil, kita mulai minta Roh Kudus mengubahkan hidup kita. Meskipun kita masih nggak sanggup, kita mulai, teman-teman semua. Kita menanggalkan manusia lama kita. Nanti teman-teman boleh baca ya, Efesus 4 ayat 22-24. Mungkin saat ini kita udah nggak sempat buat baca, tapi nanti bisa dibahas di Komsel. Menanggalkan manusia lama kita, Efesus 4 ayat 22-24. Nah, yang terakhir, kita mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baru dan menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Ngomong soal kebiasaan teman-teman, bulan lalu kita udah bahas, bukan sesuatu hal yang mudah ya. Kebiasaan itu kan artinya terbiasa. Kita terbiasa bangun pagi, kita terbiasa bangun siang, kita terbiasa olahraga. Kemarin papa saya baru bilang, kamu olahraga lagi, di rumah kan ada sepeda, kamu olahraga lagi. Kamu olahraga sebentar, satu hari misalnya 30 menit, satu minggu 3 kali, kamu akan terbiasa. Nanti lama-lama kamu akan enteng, cuma 30 menit doang. Enteng. Nah, teman-teman semua, saya juga menerapkan itu di dalam kehidupan kekristenan kita. Kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan karakter Kristus mau kita tumbuhkan. Kebiasaan-kebiasaan lama kita tinggalkan.
supaya kita mempunyai progres di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ini yang akan kita bahas teman-teman. Nah, sekarang sebelum saya berdoa tutup, teman-teman coba renungkan di dalam dirimu, di dalam hatimu saat ini. Boleh tutup mata sebentar, kita renungkan. Seberapa kebiasaan-kebiasaan lama, seberapa keinginan-keinginan untuk berubah kepada Tuhan itu besar. Seberapa kita itu mau membuka hati kita, seberapa lebar untuk meminta Roh Kudus masuk ke dalam diri kita dan kemudian mengubahkan kita dari dalam. Nah, itu pertanyaan buat kita semua teman-teman. Ya, karena sekali lagi butuh satu, meskipun Tuhan yang kerjakan, tapi butuh satu keinginan juga dari kita untuk kita bisa mempunyai progres di dalam karakter kita menuju kepada kesempurnaan seperti Kristus. Menuju kepada karakter seperti Kristus. Nah, itu yang saya mau bagikan hari ini teman-teman. Biarlah boleh menjadi hal yang sederhana untuk kita tangkap, dan biarlah semuanya ini boleh menjadi berkat buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah selesai belajar firman-Mu hari ini. Biarlah kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk Engkau tinggal di dalam hati kami dan mengubahkan kami dari dalam. Tuhan, kami berdoa, Tuhan yang selalu pimpin hidup kami untuk sampai akhirnya kami boleh mempunyai karakter-karakter Kristus dan memerintah suatu hari bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar Roh Kudus saja yang bekerja, dan kami mau untuk bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menjadikan satu perubahan di dalam hati kami. Biarlah kami mengerti hal ini, biarlah kami senantiasa merenungkan hal ini Tuhan sampai kami dewasa nanti, karena kami tahu Tuhan sampai kapanpun Tuhan masih mau untuk membentuk kami. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih hari ini kami masih boleh beribadah, dan aku berdoa buat anak-anak-Mu di sini, berkatilah mereka Tuhan dalam pekerjaan orang tua mereka, dalam sekolah mereka, jadi berkat semuanya Tuhan, berikan mereka kesehatan, perlindungan, dan semuanya Tuhan, dan hati yang mau taat kepada Tuhan, hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hari ini, dan kami percaya bahwa kasih sayang daripada Bapa, persekutuan dengan Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus selalu ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.